warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Mustigawati dari Prodi Sarjana Terapan Gizi kelas reguler B semester 2. Di sini saya bercerita tentang analisis kuantitatif metode TPC pada bahan makanan. Di sini saya mengutip dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Total Platform atau TPC Mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Total Platform atau TPC merupakan cara perhitungan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk yang tumbuh pada media agar pada suhu dan waktu inkubasi yang telah ditetapkan. Prinsip dari TPC adalah menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat pada suatu produk dan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga April tahun 2018 di Laboratorium Biologi FIPA UMM. Jenis sampel yang digunakan adalah ikan asin kakap batu. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan sampel. Sampel yang digunakan adalah ikan asin kakap batu yang diambil secara random dari 3 titik pasar tradisional. Selanjutnya adalah tahap pembuatan media. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 39 gram dalam 1000 ml Aquades. Kemudian disterilkan dengan menggunakan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya adalah tahap pengenceran. Sampel ikan asin kakap batu masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml larutan nutrien klorida fisiologis. Lalu dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian mengambil 1 ml sampel ke dalam faktor pengenceran 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ dan menghomogenkannya. Selanjutnya, masukkan sampel 1 ml dari faktor pengenceran 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ke faktor pengenceran 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ dan melakukan hal yang sama pada faktor pengenceran 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻. Setelah itu, faktor pengenceran 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ dan 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ masing-masing berisi larutan natrium klorida fisiologis sebanyak 9 ml. Selanjutnya, tahap isolasi. Tahap isolasi dilakukan dengan menggunakan metode tuang, yaitu sebanyak 0,1 ml untuk setiap faktor pengenceran yang dituangkan ke dalam cawan sebelum diberi nutrien agar. Isolasi mikroba dari sampel ikan asin kakap batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ dan 10⁻⁻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 ⁻
isolasi pada suhu ruang 25 sampai 27 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap pengamatan koloni mikroba yang tumbuh pada setiap cawan sampel dihitung dengan menggunakan koloni counter, di mana jumlah koloni mikroba yang dianalisis ialah rentang jumlah antara 30 hingga 300 koloni. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 dikategorikan sebagai turbidimetri. Selanjutnya adalah analisis data. Jumlah koloni forming unit per gram. Setiap sampel ECI, sampel KB, dan sampel KS dianalisis akan menghitung menggunakan rumus koloni forming units.
Jumlah koloni dibanding faktor pengenceran dikali 1 banding faktor pengenceran 10 pangkat min 2. Sesuai analisis dari total plate count mikroba pada ikan asin jenis kakap batu yang berasal dari Pasar Remo Kota Sorong, dari ketiga sampel yakni sampel ECI, sampel KB, dan sampel KS dengan faktor pengenceran masing-masing 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5 menunjukkan bahwa jumlah koloni dalam satuan CEFU per gram melewati batas maksimum sesuai standar nasional Indonesia. Batas maksimum angka lempeng total atau ALT atau total plate count mikroba pada ikan dan produk perikanan termasuk moluska, frustase, dan echinodermata yang dikeringkan dengan atau tanpa garam. Maksimum adalah 1 kali 10 pangkat min 5 CFU per gram pada suhu 30 derajat Celcius dalam kurun waktu 70 jam. Penyebab cemaran mikroba pada bahan pangan dapat disebabkan karena jumlah awal mikroba pada ikan mempengaruhi jumlah mikroba selanjutnya, hingga akan meningkatkan jumlah cemaran mikroba pada produk hasil perikanan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh lama penyimpanan sebelum dipasarkan atau waktu pemasaran yang terlalu lama. Faktor lainnya disebabkan karena rendahnya sanitasi dan tingkat higienitas pada proses pengolahan yang tepat pemasaran. Pengelolaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi cemaran mikroba pada ikan, seperti halnya jika pencucian ikan sebelum diasinkan dan dikeringkan menggunakan air yang tidak higienis atau tercemar mikroba. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.